Baik, Ibu lanjutkan untuk metode klasifikasi yang pertama ya, yang akan kita bahas di pertemuan ini, yaitu yang disebut dengan bias classifier. Jadi metode pengenalan polanya, metode learningnya melalui pendekatan statistik, yang tidak lain adalah menggunakan probabilitas atau peluang. Oke, jadi misal kita punya sebuah objek, kita sensing beratnya, ukurannya, warnanya, segala macam ya. Nah, kemudian objek tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelas dengan peluang terbesar. Jadi misal kita hitung berapa peluang data X pada kelas A, berapa peluang data X pada kelas B, berapa peluang data X pada kelas C. Misal di sini ketemu 0,8, ini 0,15, 0,05. Nah, kita lihat peluangnya paling tinggi kan di A. Ya sudah, berarti si X ini akan dikelompokkan sebagai kelas A. Oke, jadi itu yang akan dilakukan oleh si bias classifier tadi. Nah, untuk menghitungnya kita perlu menggunakan rumus teorema Bayes berikut ya. Jadi peluang data X pada kelas tertentu yang akan kita hitung adalah likelihood kali prior dibagi dengan evidence-nya. Ya, jadi likelihood adalah peluang dari kelas tersebut pada data yang akan dikelompokkan. Oke. Yang kedua, prior adalah peluang dari data latih ya, ini harusnya data latih yang berkategori A, data latih yang berkategori B misalkan, terhadap keseluruhan data latih. Yang terakhir adalah evidence. Jadi evidence ini adalah penjumlahan dari semua perkalian likelihood dan prior di kelas A, B, dan C, atau semua kelas yang akan menjadi tujuan kategorinya ya. Oke, ini adalah nilai posterior probability-nya. Oke, jadi kelas yang memberikan nilai posterior probability tertinggi, maka data tersebut akan diklasifikasikan sebagai kelas tersebut. Oke, kita coba langsung ya menggunakan contoh. Oke, langsung aja pakai tabelnya. Nah ini. Oke. Baik, jadi kita akan mengelompokkan misalkan kelasnya kategorinya 0 dan 1. Ini contohnya 0 adalah sakit. Sebentar, 0 ini sakit atau tidak sakit ya, sebentar ya. 0 tidak sakit ya. Oke, sebentar. Oke, Ibu revisi dulu. 0 ini adalah tidak sakit. Tidak sakit. Sedangkan 1 adalah kelas sakit. Kita kumpulkan fitur-fiturnya. Misalkan di sini R, ini adalah adanya rash atau bintik merah. Ada apa tidak? 0 atau 1. Oke, kemudian pada T ini temperatur, suhunya tinggi atau tidak? Tinggi 1, kalau tidak adalah 0 gitu ya. Kemudian D, dizziness, pusing atau enggak? Kalau pusing 1, kalau tidak pusing adalah 0. Nah, data 01 seperti ini ya, ini yang disebut dengan data kategorikal. Nah, si bias ini sangat-sangat cocok untuk inputan data yang sifatnya kategorikal. 0, 1, on, off,
atau high dan low. Enggak cuman biner ya, tapi bisa juga 0, 1, dan 2. Misalkan kelasnya adalah tinggi, fiturnya tinggi, sedang, dan juga pendek. Nah, cocok bias itu untuk menghitung data-data kategorikal seperti ini, karena peluang itu kan berapa kali dia muncul, ya. Berapa peluang data 0 tadi muncul, berapa peluang data sedang tadi muncul, ya. Oke, jadi misalkan kita punya ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40 nih kalau nggak salah, ada 40 data. Ya, kita kumpulkan pasien-pasien tersebut, masing-masing ada kelasnya. Oke, kemudian ada data baru. Ya, data baru tadi misalkan ditanyakan kalau ada pasien kondisinya R-nya 1, T-nya 0, D-nya 0. Ya, maka kemudian dia kelasnya apa? Ya, data 100. Oke, kita hitung dulu untuk masing-masing kelas sakit dan kelas sehat ya. Oke, misalkan untuk kelas sakit, paling gampang kita hitung priornya dulu ya. Priornya kelas sakit ada berapa? Oke, kita lihat. Kelas sakit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ada 20. Berarti priornya peluang dari kelas, dari total data training yang kita miliki adalah 20/40 atau 1/2. Oke, sedangkan kalau kelas sehatnya priornya berarti kan 40 minus 20 ya, berarti tadi juga sama, ternyata peluangnya 20/40. 20 kelas sehat dari total 40 data training yang kita punya, atau sama dengan setengah. Oke, sudah ketemu prior, kita hitung conditional probability ya, bahwa dari data 100 tadi yang sakit ada berapa. Oke, kita lihat data 100 ya. Kita cari ini 100, kemudian 100, kita cari lagi 100 ini, kemudian mana lagi 100, ini 100, ada lagi, sebentar kita cari. Oh, ini ada. Oke, 100, kondisi 100 ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 data tadi, peluang yang sakit ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti conditional probability dari kelas sakit pada data 100 adalah sebesar 3/5. Kalau peluangnya tidak sakit atau sehat, berarti sisanya kan 2/5. Ini tadi 2/5 kan, ini sama ini data yang tidak sakit. Oke, sudah kita dapatkan yang namanya prior dan juga conditional probability untuk masing-masing kelas ya, kelas sakit dan tidak sakit. Oke, ya sudah, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Bentar, Ibu. Nah, oke. Kita masukkan ke hitung-hitungannya. Oke, berarti yang ini tadi sakitnya kondisionalnya kan 3/5, priornya setengah. Yang tidak sakit atau sehat 2/5 dikali setengah. Nah, evidence nih, Anda lihat, evidence ini adalah perkalian dari semua penjumlahan dari semua pembilangnya. Ya, berarti ini adalah
kelas sakit, yang ini kelas sehat, masing-masing dijumlahkan. Ya, kemudian di sini ketemunya adalah 3/10, ini 3/10 ditambah 2/10, sehingga ketemu hasilnya sama dengan 3/5. Itu adalah peluang data 100 masuk ke kelas sakit. Sedangkan untuk data tidak sakit, ya, ini berarti menjadi 2/10 ditambah 5/10, ya, penyebutnya pasti sama, 5/10, sehingga kemudian ketemu 2/5. Oke, nah sudah kita hitung semuanya, maka ketahuan bahwa peluang data 100 sebagai sakit ini adalah lebih besar daripada digolongkan sebagai tidak sakit. Maka kita kategorikan pasien tersebut dikelompokkan sebagai sakit. Gitu ya. Itu adalah cara untuk mengelompokkan sebuah data menggunakan bias classifier. Oke, karena menggunakan peluang, ya seperti kita tahu peluang itu kan pasti nilainya kalau dijumlahkan sama dengan 1, ya. Maka misalkan Anda mau mengecek nih hitung-hitungan Anda benar atau salah, jumlahkan aja semua peluang dari tiap-tiap kelas. Hasilnya harus sama dengan 1. Kalau tidak 1, berarti hitung-hitungan Anda yang salah. Ya, itu cara untuk menghitung bias classifier.